Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang tren perubahan pasar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang demografi pasar. Kalau demografi pasar adalah kegiatan untuk memilah atau memilih membagi pasar menjadi beberapa bagian yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada sebuah perusahaan untuk menentukan sasaran yang sesuai dengan usia. Salah satu yang bisa kita lihat dari demografi pasar yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, demografi pasar itu dapat memberikan wawasan atau pengetahuan tentang tren yang terjadi. Contohnya, salah satu media sosial yang memiliki fungsi untuk melihat demografi pasar yaitu adalah TikTok. Jadi awalnya TikTok itu diciptakan atau dibuat untuk melihat tren pasar, bukan hanya sebagai media sosial saja, tapi kemudian digunakan sebagai alat atau cara untuk menganalisis tren pasar. Yang salah satunya adalah dari usia, jenis kelamin, semua laki-laki perempuan pakai TikTok dengan segala usia, dari mulai remaja, dewasa, terus kemudian orang tua juga menggunakan TikTok. Gimana sih caranya TikTok melihat tren pasar gitu ya? Nah, salah satunya ketika kita itu upload nih, kita upload pemandangan pakai caption. Oh, berarti apa nih captionnya? Nah, itu bisa dilihat. Terus kemudian atau kita makan di mana gitu ya. Terus kita upload, kita lihat lagi, kita pakai caption lagi. Ini makanannya enak, lucu, bla 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 gitu ya. Nah, oh berarti anak usia segini mereka lagi seneng-senengnya makan di tempat yang ada tempat nongkrongnya, terus kemudian Instagramable, terus kemudian tentunya murah gitu ya. Terus makanannya itu di plating dengan sangat bagus, lucu, supaya kita bisa upload dan itu punya nilai estetik. Terus kemudian ada lagi jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin adalah suatu hal yang sangat pasti akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu cenderung dalam memilih itu cenderung kognitif, sesuatu yang memiliki rasional. Jadi laki-laki itu suka barang-barang yang bervalue tinggi, manfaatnya itu ada gitu. Itu laki-laki. Jadi berapapun harganya nggak apa-apa, yang penting si barang ini bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Itu biasanya laki-laki seperti itu. Jadi kayak Tokopedia itu saya kira bukan lebih cocok ya, tapi saya kira sasarannya itu adalah untuk bapak-bapak, untuk para laki-laki. Kayaknya laki-laki jarang berbelanja di Shopee, di Lazada, kayak gitu-gitu, itu jarang banget. Ketika teman-teman coba lihat, kalau di Tokopedia itu kayak barang-barang elektronik, barang-barang kayak motor buat racing dan lain sebagainya itu banyak banget di Tokopedia. Dan itu atau OLX kayak gitu-gitu, itu pasarnya bapak-bapak, pasarnya para laki-laki. Kalian bisa lihat, bisa menganalisis itu. Terus kalau perempuan itu lebih ke afeksi. Kalau perempuan itu pakai bukan hanya tentang value-nya, tapi juga pakai perasaan nih, pakai emosional. Kayak ini barangnya lucu nggak sih gitu? Atau tiba-tiba kita mau beli sendal, ada diskon sepatu lucu, lah kita malah beli sepatu gitu ya. Nah, itu bagian dari demografi pasar juga. Salah satunya kalau dalam e-commerce itu Shopee, Lazada, terus apalagi JDID yang fashion, terus pernak-pernik, terus kemudian banyak hal-hal yang kosmetik, itu banyaknya di Shopee, di Lazada itu banyak banget. Dan perempuan saya kira akan lebih memilih belanja di Shopee atau di Lazada atau di yang lain-lain daripada di Tokopedia.
Saya kira begitu. Itu bisa jadi bahan untuk untuk analisis, bener nggak sih kalau laki-laki lebih pilih Tokopedia atau lebih pilih Shopee, dan perempuan lebih pilih mana? Itu bisa kita telaah. Dan salah satu dari demografi pasar sekarang dimudahkan menggunakan media sosial itu tadi. Nah, terus kemudian ada segmentasi tadi kan demografi pasar ya, sekarang ada segmentasi pasar. Kalau segmentasi pasar, pertama ada company loyal, yaitu pelanggan yang tidak akan beralih ke perusahaan lain. Nah, kita juga harus memilah dan memilih segmentasi pasar kita. Mana nih kira-kira pasar yang tidak akan, atau kita udah punya nih pasar yang jadi pelanggan banget nih untuk kita. Nah, itu adalah company loyal. Artinya pelanggan yang tidak akan beralih ke perusahaan lain. Kita harus mensegmentasikan itu. Jadi kalau konsumen yang udah loyal banget nih, biasanya suka ada dapat THR gitu ya. THR ketika hari raya, ada bonus, ada potongan harga dan lain sebagainya untuk konsumen loyal gitu. Terus kemudian ada kompetitif, artinya pelanggan memiliki peluang atau berpotensi beralih ke perusahaan lain. Nah, terus ada lagi segmentasi pasar yang kompetitif, pelanggan memiliki peluang atau berpotensi beralih ke perusahaan lain. Gimana nih caranya kita bisa mempertahankan pelanggan yang ini supaya dia tetap ada di perusahaan kita. Terus ada switchable, artinya pelanggan pesaing sekarang memiliki peluang pindah ke perusahaan lain. Kalau tadi kompetitif itu adalah pelanggan kita yang pindah ke pesaing, kalau yang ini adalah pelanggan pesaing pindah ke perusahaan yang lain. Terus ada juga kompetitor loyal, pelanggan pesaing sekarang ini hampir tidak akan pindah atau beralih ke perusahaan lain. Nah, jadi segmentasi pasar itu ada 4, berarti ada company loyal, ada kompetitif, ada switchable, ada kompetitor loyal. Nah, kenapa kita harus mengkotak-kotakan ini atau memilah-milah segmentasi pasar ini, supaya kita bisa tahu bagaimana caranya atau strategi untuk mempertahankan customer kita supaya dia tetap ada di perusahaan kita, atau bisa menarik konsumen dari perusahaan kompetitor gitu. Nah, selanjutnya ada strategi segmentasi pasar. Ini bagaimana caranya kita memilih segmentasi pasar. Yang pertama ada 2 cara. Yang pertama ada jumlah biaya total yang dibelanjakan perusahaan. Kita bisa mengelompokkan segmentasi pasar, mengelompokkan pasar itu dengan melihat dari jumlah biaya total yang dibelanjakan oleh perusahaan. Yang pertama ada pemasaran serba sama. Perusahaan mencari persamaan kebutuhan konsumen. Nah, kalau bagian ini biasanya untuk produk massal seperti bahan-bahan pokok untuk semua orang baik usia, pendapatan maupun wilayah. Keuntungan pemasaran serba sama adalah hemat biaya. Jadi pemasaran serba sama itu maksudnya kita memasarkan produk-produk yang dibutuhkan oleh semua orang, kayak beras, minyak, bahan-bahan makanan pokok itu masuknya ke pemasaran serba sama. Nah, terus ada pemasaran serba aneka. Ada tawaran untuk semua pendapatan, tujuan, atau kepribadian.
Terus ada pemasaran terpadu khusus untuk perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang terbatas. Terus selanjutnya ada keunggulan atau spesialisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau ini kita melihat dari value yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau kita mengedepankan perusahaan kita itu mengedepankan jumlah biaya, maka strategi segmentasi pasar yang bisa kita gunakan adalah pemasaran serba sama atau pemasaran serba aneka atau pemasaran terpadu gitu. Nah, kalau perusahaan kita mengedepankan keunggulan atau spesialisasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka kita bisa melihat single segment concentration. Artinya perusahaan dapat memilih hanya kepada satu segmen saja yang paling potensial dan menguntungkan perusahaan. Jadi kalau kita punya barang yang emang limited edition, terus kemudian keunggulannya dan kita lebih unggul daripada kompetitor, berarti perusahaan itu bisa memilih hanya satu segmen saja. Terus selection specialization, artinya cara untuk memilih sejumlah segmen yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Terus ada market specialization, segmentasi pasar untuk memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Product specialization artinya perusahaan fokus pada satu produk yang kemudian dijual kepada pelanggan. Jadi perusahaannya itu tidak memproduksi berbagai jenis produk, tapi hanya satu produk saja dan dijual kepada pelanggannya gitu. Full market coverage, perusahaan melayani semua segmen yang ada dengan semua produk yang dibutuhkan pelanggan. Ini salah satu contohnya adalah Unilever, terus apalagi perusahaan-perusahaan yang sejenisnya gitu. Pasar oligopoli. Ini adalah pasar yang melayani semua segmen yang ada dan dengan semua produk yang dibutuhkan pelanggan. Kayak ada mie, ada kecap, ada sabun-sabun, ada segala macam yang dibutuhkan oleh oleh pelanggan. Gitu. Nah, selanjutnya ada variabel-variabel segmentasi demografi pasar. Itu ada usia, ada jenis kelamin, ada pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan agama. Nah, variabel-variabel segmentasi demografi pasar ini dapat digunakan ketika teman-teman mau memilah dan memilih segmentasi pasar yang akan dijadikan sebagai sasaran untuk perusahaan kalian. Produk kalian itu apa? Jadi, kalau dalam ekonomi, masalah ekonomi modern itu apa, siapa, dan bagaimana. Maksudnya adalah apa yang dibutuhkan oleh oleh konsumen. Sekarang konsumen tuh lagi butuh apa produk yang akan kita ciptakan. Terus siapa yang menjadi segmentasi pasarnya, usia berapa, terus jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan atau dua-duanya bisa, tingkat pendidikannya, jenis pekerjaan, pendapatan, agamanya, itu menjadi tolak ukur kita menciptakan sebuah produk gitu. Terus bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan para konsumen itu gitu. Jadi ketika teman-teman memiliki rencana untuk berbisnis, hal yang paling utama yang bisa kalian lakukan adalah, kalau menurut saya, jangan dulu apa, tapi siapa dulu.
siapa, maksudnya siapa yang akan menjadi segmen pasar dari perusahaan kalian. Saya pernah berbincang dengan salah satu pengusaha asal dari Yogyakarta. Beliau bilang seperti ini, saya punya prinsip dalam usaha itu, yang penting saya bisa menjawab, memberikan solusi bagi segala hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Artinya apa? Bahwa pengusaha ini kayak selalu tanya nih, ada perkumpulan atau ada apa gitu. Biasanya kalau ibu-ibu kan nimbrung, mereka lagi butuh apa nih? Oh, butuh mukena katanya gitu. Nah, dia menyediakan mukena. Oh, butuh apa, butuh baju buat pengajian atau apa, dia akan menyediakan itu. Artinya, tapi bukan berarti kalian harus menyediakan segala hal, itu tergantung dari strategi segmentasi pasarnya. Apakah kalian akan full market coverage atau kalian akan memilih product specialization atau market specialization atau selection atau single segment concentration. Itu tergantung dari strategi segmentasi pasar yang akan kalian gunakan, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tentunya apa yang saya sampaikan di video ini belum 100% lengkapnya. Kalian bisa mencari dari referensi-referensi lain. Saya hanya menyampaikan sesuatu inti-intinya saja. Teman-teman bisa membaca kembali, menelaah kembali, dan tentunya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami, silahkan kalian bisa bertanya melalui grup WA. Nanti kita akan diskusikan apa yang belum dipahami bersama. Dan untuk mengukur pemahaman akan ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nanti tugasnya dikerjakan per kelompok. Nanti akan saya berikan tugasnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.